Selamat malam pemirsa. Ketemu lagi bersama saya Caroline di Kisah Tanah Nusantara. Malam ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh gadis cantik Melsi. Dan malam ini saya sedang berada di salah satu tempat cukup terkenal di zamannya. Bahkan banyak ghoster yang datang ke tempat ini untuk mencari tahu ada apa dengan misteri di bangunan tersebut. Saya ingin mengundang narasumber yang memang sangat mengenal tempat ini dan bisa dipercaya. Saya ingin memperkenalkan Bapak Karyadi. Bapak, apa kabar? Iya. Selamat malam. Oke, Bapak sini. Bapak sudah berapa lama? Kurang lebih dari 20 tahun sudah kosong. 5 tahun dari 2007. 2007. Jadi Bapak sudah lama juga menetap di sini. Ya kalau untuk menetap kita kan tinggal di sini. Kalau untuk kerja sini kita kan ya kurang lebih ya 4 tahunan lebih lah. 4 tahunan Ya. lebih. Oke. Bapak, mungkin banyak cerita yang beredar di masyarakat. Apakah benar cerita tersebut? Dan saya yakin Bapak punya cerita yang lebih menarik dari cerita-cerita yang mungkin kita dengar selama ini. Ya kayak teman saya kan waktu saya jaga malam, teman saya itu kan mau ke kamar mandi di bawah sini nih, pas di bawah sini. Kira-kira jam 12 malam, ini dia masuk kamar mandi. Nah dia ngeliat sesosok kepalanya aja sih, ya kurang lebih ya sebesar kayak inilah, besarnya itu. Nah sekotak itu tuh. Ya pokoknya hampir berapa hitungannya 2 kios lah, kepalanya aja. Segitu. Akhirnya sampai teman saya jatuh, kena serangan jantung dia di situ. Ya dibilang serem tapi ya kalau kita udah biasa kan, ya kita sih ya biasa aja. Saya jaga sering ketemu. Terakhir saya jaga kemarin malam Rabu, saya ketemu sosok Gunti. Saya nongkrong berempat sama penjaga toilet tuh di depan. Akhirnya dia ngeliat, dia sakit. Ada orang yang bunuh diri, cuman bukan di apartemen ini. Nah cuman kalau dianya bukan roh halus ya, dia ada di lantai 3 di pojok di situ. Kayak orang pakai tabang itu kan, itu di sana dia. Dia lebih sering menggoda ya? Ya kadang jahil. Ya. Yang perempuan itu, dan nenek-nenek di bawah tuh, yang kakek ada. Nah dulu ada kru, kalau nggak salah kru pengabdi setan deh. Kru pengabdi setan? Iya. Itu kalau nggak salah dia bagian peralatan gimana ya. Dia masang steger, jam 2 saya suruh istirahat, dia masih kerja, akhirnya Meninggal. ditunjukin, nggak meninggal, dia sakit. Tunjukin sama sesosok kepala yang nggak ada tentengnya itu. Bapak Karyadi, terima kasih sudah menceritakan tentang pengalaman Bapak dan teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Untuk tahu lebih dalam, pemirsa di rumah, mari kita telusuri. Rusunami terbengkalai yang menyimpan lebih dari sekadar puing dan debu. Banyak kisah beredar dari warga sekitar hingga petugas yang pernah masuk ke dalamnya. Mereka semua bertanya-tanya. Malam ini, tim Kisah Tanah Nusantara akan memasuki sebuah tempat yang sudah lama ditinggalkan. Tim menelusuri lantai yang terlupakan. Di dalam rusunami ini, tak ada kehidupan. Tak ada suara. Hanya kesunyian yang terasa begitu menusuk. Kesaksian warga sekitar semakin memperkuat dugaan bahwa tempat ini menyimpan lebih dari sekadar cerita. Sebenarnya sempet ya, kayak ada penghuni yang menghuni di sana. Cuma tuh nggak lama, gosipnya kayak dia menghuni berapa lama, berapa bulan, sudah nggak huni lagi di situ. Aku pernah sih sempet, dan itu sih kayak masih kelihatan normal-normal aja ya, kayak masih ada pakaian, masih ada lemari dan lain-lain. Aku lihat
ke jendela rusunnya itu, rusun Ami itu, kayak ada sosok tinggi banget, kaki bener-bener tinggi banget. Sepohon kali ya, pokoknya tinggi banget sampai dia tuh nekuk gitu loh di jendela sampai kayak badannya mau keluar gitu. Aku nggak tahu sih itu sosok kayak perempuan atau laki-laki, tapi kayaknya laki-laki, cuma aku nggak tahu karena kan dari jarak pandang jauh ya. Terus si bapak itu bilang kayak, oh iya Neng, itu mah hal biasa, yang kayak gitu mah malah kayak biasa aja Neng, saya pernah lihat lebih dari itu gitu. Dia bilang, si bapak itu bilang gitu. Lorong ini sepi. Terlalu sepi. Seakan sesuatu pernah ada di sini dan masih tertinggal. Kami tidak sendirian. Kamu merasakan perbedaan suhu di ruangan bawah Ya, dan tempat ini tidak? ya benar-benar. Perbedaan tekanan udara di lantai sebelumnya dan di lantai ini jelas berbeda. Di lantai bawah saya merasakan hawa yang masih biasa, dan di lantai ini Di sini panas dan tekanannya cukup pekat. Tadi kamu melihat apa? aku ngeliat ada sosok putih gitu tadi lewat sekilas gitu. Terus dia nampak dikit gitu Kak. Kayak nengok Noleh. noleh sedikit. Kamu jelas lihat sosoknya, wajahnya, atau Aku nggak lihat jelas, dia tuh kayak rambut kayak gitu. Rambut. Rambut cukup panjang ya? cukup panjang. Dan aku sekarang napas aku sesak banget. Kenapa kamu sesak? Boleh minta minum nggak? Kamu jangan panik, karena semakin kamu panik, energi kamu akan terkuras. Oke? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aman? Kamu aman? Jangan panik. Jangan panik. Kalau kamu panik, energi kamu akan habis. Oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba, mungkin kamu bisa menceritakan ketika kamu masuk di situ dan di sini, kamu Aku merinding. Merinding ya. Kamu merinding? kayak kita masuk ke dalam asap panas. Bener. Sekarang aku lagi ngerasain panas. Oke. Coba kamu merem. Merem. Apa yang kamu rasain? Merinding. Kamu ada merasakan ada sosok apa di sini? Aku nggak bisa ngeliat tapi aku bisa ngerasain. Di sini bau bangkainya berasa banget dan aku merinding banget. Kamu Terus di sini aku ngerasa kayak ada sosok anak kecil ya. Anak kecil ya. Di arah mana anak kecilnya? di sini. Di mana itu sini? Pemirsa, kisah Tanah Nusantara. Apa yang dikatakan oleh Mels itu benar sekali. Ada aroma tidak sedap seperti bau bangkai. Kenceng banget. Kenceng banget. Dan kameramen kita juga mencium bau tersebut. Dan kamu merasakan ada sosok anak kecil, ya benar. Ada sosok anak kecil di sini. Aku ngawat baunya. Oke.
Udah yuk, keluar yuk. Karena tempat ini sudah lama terbengkalai, otomatis banyak entitas-entitas negatif yang datang ke tempat ini. Ada yang cuma sekedar lewat, tapi ada juga yang memang mereka mendiami tempat ini. Ibaratnya mereka yang awalnya tidak punya tempat tinggal, Mereka huni di sini. karena ketika lewat dan nyaman, maka mereka tinggal di sini. Kenapa, Mel? Gak apa-apa, kayak ada setruman gitu. Oh, Di kaki aku. oke, nggak apa-apa. Ada juga sosok yang sangat dominan dan energinya besar, justru ada di Kamu dengar nggak ada suara nangis? ya di luar dari gedung ini, tepatnya di belakang. Di belakang. Bisa dibilang itu salah satu penguasa, dan barusan demi Allah, barusan di sebelah saya ada suara kayak Ah, kenapa, Mel? Kenapa? Apa yang kamu rasain? Kamu aku apa? kayak aku kepanggil ke sana deh. Panggil ke sana. Pindah, kamu mau masuk ke tempat ini? Boleh. Sesek ya. Iya, di tempat ini. Di sini ada sosok yang dikenal dengan Wewe Gombel. Tapi bentuknya tuh satu badan tuh kayak keriput dan gimbal. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari tadi di sini memang banyak banget lemparan-lemparan dari atas. Aku di sini mual banget aku. Ya, ya. Aku nggak tahu. Oke.